Viral Viral di media sosial, banyaknya anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM. Belakangan ini ada fenomena yang menjadi perbincangan masyarakat, yaitu banyak anak-anak yang melakukan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Orang-orang berasumsi bahwa fenomena ini merupakan akibat dari gaya hidup anak-anak zaman sekarang yang kurang baik, di mana mereka terlalu banyak mengonsumsi minuman kemasan dengan kandungan pemanis buatan yang tinggi, sehingga mengakibatkan anak-anak ini mengalami gagal ginjal kronis. Well, kita semua tahu jika ginjal merupakan salah satu organ paling penting bagi tubuh. Apalagi orang-orang mengenal organ ini dengan harganya yang sangat mahal. Sampai-sampai banyak candaan tuh di luar sana tentang jual ginjal jika terhimpit masalah ekonomi. Tapi serius guys, sebetulnya ini masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Ginjal merupakan organ yang sangat penting. Fungsinya banyak. Dia memiliki peran sebagai penyaring dan pembersih segala kotoran yang masuk dan terserap dalam darah. Kita tahu bahwa darah merupakan sel yang bertugas mengangkut seluruh zat yang ada dalam tubuh, baik itu oksigen, hormon, nutrisi yang kita dapat dari makanan, bahkan racun-racun atau kotoran yang mungkin secara tidak sengaja ikut masuk dalam tubuh. Kemudian darah akan mendistribusikan ke seluruh organ yang membutuhkan. Nah, secara sederhana, darah bisa kita anggap sebagai kurir nih dalam tubuh kita. Untuk memastikan semua zat yang diangkut dalam darah bersih dan aman buat tubuh kita, maka di sini ginjal mengambil peran sebagai penyaring dan pembersih. Dan hasil dari proses ini nantinya akan dikeluarkan lagi dari tubuh dalam berbagai macam bentuk, seperti urin, asam urat, dan lain-lain. Nah, bayangkan jika organ satu ini mengalami gangguan atau rusak, tubuh akan kehilangan sistem pembersihnya, dan tubuh kita akan sangat mudah mengalami keracunan. Itu kenapa kebanyakan penderita gagal ginjal harus melakukan terapi cuci darah. Ini untuk mencegah tubuh terkena racun dari zat-zat sisa atau kotoran yang masuk melalui sistem metabolisme. Sayangnya terapi ini harganya tidak murah. Bagi penderita yang berada pada stadium yang parah, terapi ini harus dilakukan sepanjang hidupnya. Selama ini kita tahu bahwa penyakit ini lazim terjadi pada orang dewasa. Namun beberapa minggu ini viral, kok ramai anak-anak melakukan terapi cuci darah di RSCM. Apakah masalah gagal ginjal memang sudah segawat ini? Oke, sebelum kita menyimpulkan ke sana, yang perlu kita garis bawahi bahwa RSCM merupakan rumah sakit rujukan yang dikhususkan untuk menangani penderita gagal ginjal pada anak. Sehingga rumah sakit ini menerima pasien dari rumah sakit lainnya. Wajar jika rumah sakit ini terlihat banyak menangani kasus gagal ginjal pada anak. Kita lihat kasusnya di RSCM kan memang rumah sakit rujukan. Betul. Dan di RSCM itu ada satu unit yang khusus untuk hemodialisis anak aja, jadi satu tempat itu. Makanya kalau orang datang ke situ ya ngelihat, banyak banget anak kecil cuci darah ya. Sebetulnya kalau kita mau lihat objektif kan, kita mesti lihat bagaimana laporan para ahli ginjal anak di seluruh Indonesia seperti apa ya. Dan untuk saat ini, per tahun 2024, terdapat sekitar 60 pasien anak yang melakukan cuci darah rutin di rumah sakit ini. Gimana guys? Dari angkanya terdengar cukup banyak kah untuk sebuah rumah sakit? Tapi bagaimana sih tren penyakit gagal ginjal pada anak di Indonesia? Berdasarkan laporan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, sayangnya belum ada data nasional yang dapat menerangkan tentang kejadian gagal ginjal pada anak. Namun coba kita lihat dari data Departemen Ilmu Kesehatan RSCM Jakarta. Pada tahun 2006 dan 2007, terdapat 382 pasien anak dengan gagal ginjal. Kemudian dari data IDAI, pada tahun 2017, di 14 rumah sakit pendidikan dengan konsultasi nefrologi anak, terdapat 212 anak yang mengalami gagal ginjal. Sehingga jika dilihat dari data tersebut, sebenarnya di sini tidak ada indikasi adanya lonjakan kasus. Dan teman-teman di berbagai daerah itu tidak banyak melaporkan lonjakan kasus yang signifikan sebetulnya untuk kasus cuci darah. Jadi kasusnya sih ya wajar-wajar aja. Kemudian bagaimana dengan berita pada tahun 2022 lalu? Memang ada lonjakan tinggi kejadian gagal ginjal pada anak saat itu, yang jumlahnya hingga 324 anak. Namun kejadian ini merupakan kasus GGAPA yang diakibatkan keracunan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang terkandung dalam obat sirup anak pada waktu itu. Sehingga bisa dibilang ini merupakan fenomena yang berbeda dengan kejadian viral beberapa minggu lalu di RSCM.
Menurut Dr. Eka Laksmi Hidayati, spesialis anak RSCM, ia menjelaskan sebenarnya sebagian besar anak-anak yang melakukan terapi cuci darah di RSCM merupakan gangguan ginjal bawaan lahir dan fungsi ginjal tidak normal atau sindrom nefrotik. Sehingga jika dilihat dari penyebabnya, fenomena ini tidak ada hubungannya dengan konsumsi minuman kemasan atau minuman manis. Tapi perlu kita ingat, jika salah satu faktor risiko terjadinya gagal ginjal kronis adalah pola makanan yang tidak baik, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan yang memiliki kandungan pemanis buatan tetap akan memberikan potensi yang tinggi terhadap gagal ginjal kronik. Namun, untuk kasus gagal ginjal ini biasanya terjadi pada orang dewasa karena pola makan yang tidak baik membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat menyebabkan gagal ginjal. Dan sebagai orang tua, tetap harus berhati-hati dan lebih memperhatikan pola makan anak. Bagaimanapun juga, jika anak memiliki kebiasaan terlalu banyak mengkonsumsi makanan kemasan yang tinggi kadar gula, mengandung pewarna buatan, dan kandungan berbahaya lainnya secara terus-menerus, maka di saat sudah dewasa nanti akan berpotensi mengalami gagal ginjal kronik, bahkan bisa saja itu terjadi di usia remaja. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan gagal ginjal akibat dari gaya hidupnya yang kurang sehat. Jadi gimana parents? Selagi organ tubuh masih sehat, tidak ada salahnya kan untuk dijaga?